Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi ya teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, tetap semangat. Sinusitis itu bisa sembuh kok ya. Banyak teman-teman di Safa Health bisa sembuh ya. Oke, silakan teman-teman bisa belajar ya dari komentar-komentar teman-teman yang berkomentar di kolom komentar di video Safa Health ya. Atau bisa juga kunjungi di Instagram sembuh sinusitis ya, sembuh sinusitis Safa Health ya. Cari di sorotan yaitu ya banyak sekali testimoni-testimoni yang sudah saya kelompokkan ya, berdasarkan keluhan dari masing-masing teman-teman ya. Pokoknya tetap ikhtiar sinusitis itu bisa sembuh ya. Bahkan dulu ketika saya menderita sinusitis tahun 2018 ya, saya juga tidak menyangka bahwa sinusitis saya itu bisa sembuh gitu ya. Ya kenapa? Karena setiap saya rutin ya kontrol berobat ya, habis obat tuh kambuh lagi, habis obat tuh kambuh lagi ya. Saya dulu sebagai pengawas lapangan ya, jadi pekerjaan saya itu berhubungan dengan debu ya. Ya bahkan dulu ketika saya kerja itu ya pakai masker itu harus double gitu ya. Ya karena memang lingkungan kerjanya itu debu ya. Ya bahkan dulu saya sempat ingin berhenti dari pekerjaan saya gitu ya. Karena memang tidak cocok gitu ya. Bahkan ketika kontrol tuh saya tidak menyebutkan saya itu kerja di mana itu. Pada saat saya masih rutin berobat itu saya tidak menyebutkan saya itu kerja itu di tempat apa, itu saya tidak menyebutkan gitu. Ya karena pasti dokter itu pasti menyarankan bahwa saya memang tidak cocok kerja di tempat seperti itu, karena sinusitis itu pantangannya itu 3, yaitu debu, dingin, dan juga asap ya. Dan terutama itu debu gitu ya. Akan tetapi saya pun bisa sembuh ya, alhamdulillah saya bisa sembuh ya. Jadi ketika bekerja itu saya memakai masker double, dan ketika pulang malam sebelum tidur itu saya lakukan irigasi nasal ya. Jadi bagi teman-teman yang saat ini menderita penyakit sinusitis dan bekerja di lapangan ya, tidak apa-apa ya, sinusitis itu bisa sembuh asalkan teman-teman ya pakai APD yang lengkap gitu ya, masker itu ya, masker dulu itu saya pakai masker double, dan jangan lupa cuci hidung ya, malam sebelum tidur itu lakukan cuci hidung, serta pola hidup sehat ya. Ya utamanya jangan merokok ya, sinusitis itu jangan merokok, kemudian jangan minum dingin ya. Oke. Sekalipun teman-teman tuh ingin sekali minum dingin tuh jangan minum dingin ya. Saya tuh teringat dulu ya ketika saya sinusitis pada saat bulan Ramadan dulu ya. Saya merasa itu sudah sembuh gitu kan. Nah pada saat buka puasa itu saya cari minuman dingin ya. Biasanya takjil itu identik dengan manis dan dingin gitu ya. Seger itu kan. Saya minum minuman dingin ya, dan akhirnya sinusitis saya itu kambuh gitu ya. Dan saya cukup menyesal juga ya, karena saya tidak bisa menahan diri untuk tidak minum dingin ya. Padahal dokter itu mewanti-wanti saya, melarang saya untuk tidak minum dingin ya. Jadi sekalipun ingin minum dingin itu jangan minum dingin ya. Jadi oleh karena itu teman-teman ya, tetap semangat ya, disiplinkan diri ya, tahan diri untuk tidak minum dingin ya. Karena bagaimanapun kesehatan kita itu yang utama, kesehatan kita itu segalanya itu ya. Gitu ya. Ini saya membacakan komentar dari video YouTube Safa Health ya, di video irigasi nasal tidak menakutkan ya. Ini dari akun Ongko Sadiwo ya. Ini 5 hari yang lalu gitu ya. Saya pernah coba, rasanya kayak naik ke otak atau kepala atas ya. Apakah bisa naik ke atas atau otak akhirnya ya? Ini sama yang saya takutkan dulu ketika awal-awal merutinkan irigasi nasal ya. Jadi saya rutin irigasi nasal itu 2018 ya. Ya 2018 itu saya rutinkan irigasi nasal karena Karena tidak ada obat yang berhasil menyembuhkan saya gitu ya. Saya sudah mencoba berbagai macam obat tapi tidak kunjung sembuh. Ya sudah pernah meneteskan cuka juga di dalam rongga hidung, melihat tutorial di dokter family juga tidak sembuh ya. Kemudian saya melihat irigasi nasal ini, saya banyak belajar malah di channel luar gitu ya.
Nah dulu ketika awal melakukan irigasi nasal, merutinkan irigasi nasal ya memang tidak selamanya irigasi nasal saya itu lancar gitu ya. Nah ini bahkan sempat ya ketika irigasi nasal tuh air rasanya tuh sampai nyeri di kepala, nyeri di otak gitu ya, rasanya tuh naik air tuh kayak naik gitu, kayak senut-senut gitu ya, sampai saya itu kayak takut itu, sampai trauma itu kan. Waduh, jadi ketika mau irigasi nasal tuh sampai takut sekali, sampai was-was itu, takut gitu ya. Kan tetapi memang itu karena saya belum lancar melakukan irigasi nasal itu. Jadi silahkan teman-teman belajar ya dari saya di video tips irigasi nasal pemula, juga belajar 3 teknik irigasi nasal. Yang paling utama adalah gunakan larutan garam khusus ya, garam yang tepat ya, garam khusus cuci hidung ya. Jadi silahkan gunakan garam cuci hidung gold, yaitu larutannya sudah tepat dan banyak teman-teman yang sembuh menggunakan itu ya. Nah kemudian belajar di video di tips irigasi nasal untuk pemula. Jadi kalau untuk pemula itu pokoknya yang pertama itu relax dan buka mulut dan teriak. Jadi ketika air masuk itu teriak itu ya. Ya nanti air itu akan keluar. Pokoknya jangan takut ya, jangan takut irigasi nasal dan jangan trauma ya. Jadi sekalipun teman-teman tuh pernah melakukan kesalahan ya, bukan kesalahan ya, gagal irigasi nasal ya, seperti kok malah nyeri di kepala, naik ke atas, kepala atas, kok kayak rasanya kok kayak ke otak gitu ya. Itu saya juga pernah itu kan. Jangan takut ya, tidak apa-apa gitu kan. Saya dari 2018 ya sampai sekarang juga kadang masih melakukan irigasi nasal kalau hidung terasa agak kotor ini. Jadi tidak apa-apa ya, aman ya, irigasi nasal itu aman ya, tidak berbahaya ya. Ya, belajar ini irigasi nasal yang nyaman itu ya. Jadi silakan tonton 3 teknik irigasi nasal ya. Jadi dulu saya pernah membuat 3 teknik irigasi nasal untuk pemula. Yang pertama itu teriak, kemudian yang kedua itu adalah nafas lewat mulut, yang ketiga itu buka mulut lebar-lebar ya. Jadi kalau sudah expert itu ya tinggal buka mulut aja dan nanti ya air langsung bisa keluar itu ya. Jadi kalau untuk awal-awal irigasi nasal itu air masuk itu ya tidak akan bisa langsung keluar gitu ya, karena dia butuh perjalanan yang agak panjang ya ke dalam rongga hidung ya, rongga sinus ya, tepatnya maksilaris ini. Nah, nanti dia akan tembus sampingnya, kemudian baru bisa keluar gitu ya. Jadi jangan dibayangkan ketika kita semprotkan itu langsung keluar, itu tidak gitu ya. Jadi butuh perjalanan agak dalam ya. Dulu ketika awal saya melakukan irigasi nasal itu kok dalam sekali, kok airnya nggak keluar, dan ternyata alhamdulillah bisa keluar gitu ya. Itu ya, pokoknya relax saja setelah pada saat mau irigasi nasal tuh relax ya, relax dan pasrah. Pasrah itu artinya apa? Jangan melawan aliran air gitu. Jadi pas air masuk ya udah biarin, kita pasrah aja, pasrah ya, relax, pasrah aja. Jangan dilawan aliran airnya, jangan dilawan ya. Dan kemudian kita teriak gitu aja ya, nanti pasti lancar irigasi nasalnya. Oke. Pokoknya jangan trauma ya, tetap dilakukan terus, dirutinkan terus sampai teman-teman itu menemukan teknik yang pas untuk irigasi nasal ya. Itu ya, jadi dari Ongko Sadiwo ya, pokoknya jangan takut, jangan trauma, dilakukan terus sampai ketemu teknik ternyamannya. Oke. Itu ya. Semoga membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.